Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam rahayu, salve, salam kebajikan, dan semoga kita sehat walafiat dan selalu murah rezeki. Om Swastiastu. Yang sangat saya hormati Ketua Yayasan beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Mahendradatta, yang saya hormati Rektor beserta seluruh Senat, yang sangat-sangat saya banggakan panitia yang begitu rapi, tertib, dan lancar kerjanya, luar biasa. Para wisudawan dan wisudawati beserta pendamping yang datang pada sore hari ini. Kalau pergi ke kota Jakarta, jangan lupa makan rujak Betawi. Kampus ini adalah Mahendradatta, tempat pertama sekali saya mengabdi. Jadi tahun 85 saya sudah mengabdi di Mahendradatta. Jadi sudah cukup panjang. Dan saya selalu ingat selama 3 tahun mengabdi di Mahendradatta. Dan saya tidak pernah selama 8 tahun saya menjadi kepala LLDT selalu hadir di wisuda-wisuda Mahendradatta. Hari ini pun walaupun saya berakhir menjadi kepala LLDT, tapi masih diundang oleh Universitas Mahendradatta. Top Marco top, mantap saudara-saudara. Kalau ke desa naik kuda, jangan lupa mengajak sahabat. Hari ini kalian semua di wisuda, jadilah orang-orang yang hebat dan bermartabat. Saudara sekalian semuanya, cukup segitu ya. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupiku. Tiada badai, tiada topan ku temui, ikan dan udang menghampiri diriku. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Mengapa saya menyanyikan itu? Karena saya diperintahkan oleh Ketua Umum Yayasan Universitas Mahendradatta untuk membawakan bagaimana membangun ekonomi Indonesia dari aspek fundamental dan struktur ekonomi yang kokoh. Jadi kalau ingat lagu itu, kita tidak mungkin jadi bangsa yang miskin. Wong kita sendok saja ikan itu dapat, sendok aja udang itu dapat, kolam kita kolam susu. Oleh karena itu maka saya sangat bangga berbicara tentang bagaimana membangun struktur ekonomi Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia yang kuat pada sore hari ini. Yang pertama apa? 3 modal dasar tidak boleh dilupakan siapapun mengelola negara ini. Kalau ingin Indonesia jaya dari segi ekonomi, maka 3 kekuatan dasar ini harus kita pertimbangkan benar-benar dan harus kita perbaiki secara masif, terstruktur dan sistematis. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Kita ini sudah 257 juta penduduk kita. Nanti ada bonus demografi di mana generasi muda yang paling banyak 60%. Itu artinya tidak ada sebenarnya bangsa yang bisa mengalahkan ekonomi. Asalkan kualitas sumber daya manusia kita seperti kalian hari ini adalah menguasai kecakapan, human skillnya bagus, konseptual skillnya bagus, desain skillnya bagus, managerial skillnya bagus, technical skillnya bagus, soft skillnya bagus, spiritual skillnya bagus. Kalau itu Anda pegang, Anda akan sakti mandraguna, saudara-saudara. Ini adalah SDM. Yang kedua adalah SDA, sumber daya alam kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Coba Anda bayangkan, tidak mungkin kita menjadi negara yang miskin karena begitu kaya sumber daya alam kita. Bali saja saudara-saudara ditempa oleh COVID-19 selama 2,5 tahun bahwa COVID melanda Bali. Padahal dominasi pembangunan kita pariwisata. Apakah masyarakat Bali bangkrut? Tidak, saudara-saudara. Karena apa? Karena walaupun pariwisata mendominasi PDRB kita, tetapi masyarakat kita masih bisa hidup dengan lagu tadi. Bukan lautan, hanya kolam susu.
Jadi kita jangan merendahkan diri kita bahwa baru pariwisata hancur kita langsung mati. Tidak, saudara-saudara. Saya yakin keluarga saya di Jemberana, di Karangasem, di Singaraja, dan di lain tempat masih bisa, saudara-saudara, makan, masih bisa bercengkrama karena sumber daya alam yang tersedia. Masih ada jagung, masih ada ketela, masih ada pisang, masih ada kacang. Masa kita dikalahkan karena COVID-19, saudara-saudara? Kita harus menjadi bangsa yang hebat karena sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua, yang ketiga, sumber daya ekonomi. Bagaimana kita sumber daya ekonomi? Apa itu? Budaya. Sekarang coba Anda lihat, Pulau Bali kecil ini, coba sungainya bagus, ya kan, tinggal dipelihara, ya, danaunya bagus, tinggal dikasih ikan, lautnya bagus, tinggal dimanfaatkan. Sumber daya ekonomi kita luar biasa. Jadi jangan kita sampai pasrah menyerah sehingga kalah, lelah, dan kita selalu menjadi pecundang. Saya percaya bahwa ekonomi kita dengan kekuatan 3 modal ini, apapun goncangan dari negara Indonesia akan tetap bisa tumbuh dan berkembang, walaupun mungkin dari satu sisi, yaitu dari pertumbuhan, belum seperti yang kita harapkan. Sekarang bagaimana modal kita untuk menumbuhkan ekonomi kita termasuk Bali? Saudara-saudara, jujur saya akui bahwa 3 sakti variabel harus dibangun oleh pemerintah memang untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang selalu tumbuh dan berkembang untuk bisa meyakinkan bangsa lain, meyakinkan daerah lain bahwa kita tidak kalah. Apa itu? Infrastruktur. Jika ada infrastruktur, pasti semuanya. Tanah yang dulunya tidak menghasilkan apa-apa, dibuatin jalan, pasti hasil pertanian akan lancar. Dulunya jalannya adalah berlumpur, begitu diaspal, semua komoditas pertanian, semua industri bergerak, semua sektor tersier bergerak akibat adanya fasilitas. Ada WiFi sekarang, otomatis tanpa diperintah pun sebagian anak muda jual online menggunakan digital karena adalah infrastruktur, ada internet. Kalau tidak ada internet, kita tidak bisa berjualan secara online, saudara-saudara. Yang kedua, penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kalian dapatkan di Mahendra Data. Tidak boleh seperti kapur barus. Kalian hari ini di wisuda, ilmu kalian seperti kapur barus, semerbak mewangi. Saat di wisuda, nanti pelan-pelan hilang, pergi tanpa pamit dan pergi tanpa kesan. Kalian harus belajar terus, jangan menutup diri. Apapun ilmu tuntut, karena kalian adalah orang-orang yang memang harus mengisi pembangunan ini. Jangan kita pasrah dan jangan kita serahkan kepada orang lain. Kuasai teknologi, menguasai teknologi, yang panjang menjadi pendek, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, yang rumit menjadi sangat sederhana karena teknologi. Itulah filosofi teknologi, maka harus kita kuasai teknologi. Barang siapa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mereka tidak akan bisa menghadapi peradaban. Berarti akan digilas oleh globalisasi, karena globalisasi itu adalah anak kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah kalau ada investasi. Investasi adalah cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan muncul peluang-peluang kerja. Tanpa kita sadari, peluang kerja akan muncul. Investasi tidak boleh hanya satu sektor. Jika berinvestasi satu sektor, itu sama dengan ibu-ibu belanja di pasar membawa telur satu keranjang dalam satu keranjang. Jika ibu-ibu jatuh, maka telurnya semuanya pecah, saudara-saudara. Maka kita harus berinvestasi di semua sektor. Semua sektor, sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier harus kita bangun, termasuk di segala bidang. Ini adalah investasi yang kita butuhkan untuk mempercepat kesempatan kerja, sehingga demand and supply antara angkatan kerja dengan peluang kerja selalu sebanding. Itulah ciri-ciri negara hebat dan negara kaya, saudara-saudara. Lalu tidak memang cukup kita menumbuhkan ekonomi. Buat apa pertumbuhan ekonomi? Kalau tumbuh, misalnya di Bali terjadi pertumbuhan ekonomi sangat signifikan, tapi kalau di utara, di timur, dan di barat tidak terjadi, buat apa? Begitu juga Indonesia. Kalau di Jawa bisa terjadi pertumbuhan ekonomi, di Medan terjadi pertumbuhan ekonomi, di di Riau, lalu di Bali. Kalau daerah lain tidak terjadi, buat apa? Maka butuh
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan dasar-dasar namanya apa yang disebut dengan pemerataan. Jadi konsep yang paling bagus di dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana kita harus melakukan pemerataan. Tetapi sebelum itu kita harus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan apa? Regulasi harus dijamin. Ini Pak Nur ini sudah tahu betul. Kalau orang malas berinvestasi karena regulasinya tidak memberikan kepastian. Benar nggak? Siapa yang mau berinvestasi kalau regulasinya tidak pasti? Businessman itu pasti profit oriented, maka kepastian hukum adalah harga mati. Yang kedua adalah tentu keamanan. Kalau kita tidak aman, bagaimana mau memberikan return on investment sebuah investasi? Tidak tahu kita mengukur kapan payback period dari sebuah investasi, kapan net present value-nya akan positif. Tentu ini menjadi pertimbangan. Maka apa yang disebut dengan regulasi, keamanan, dan terakhir adalah pelayanan birokrasi. Tidak boleh berbelit-belit. Birokrasi harus berubah mentalnya dari yang dilayani menjadi melayani. Kita tidak himpunan orang-orang elitisme priai. Kita bukan himpunan orang-orang elitisme birokrasi, tetapi kita himpunan orang-orang yang bergerak, melayani, dan selalu di medan perang untuk memberantas yang disebut dengan kemiskinan. Kalau kunci sukses saudara-saudara dalam pembangunan ekonomi itu adalah kecepatan, ketepatan, dan kehandalan. Kecepatan, ketepatan, dan kehandalan. Jika kita terlambat bangun, udah ditinggal. Kalian kalau terlambat bangun, kalian malas-malas karena ada 10 penyebab orang gagal. Nomor 1 adalah malas dan menunda-nunda pekerjaan. Saya belum pernah melihat ada orang rajin miskin. Orang rajin tidak makan. Orang malas pasti tidak makan. Oleh karena itu kata rajin menjadi sakti, sementara kata malas harus kita hapus untuk ingin sukses ekonomi kita, baik secara makro maupun secara mikro, termasuk di keluarga kita. Mana ada keluarga yang sehat apabila semuanya malas? Maka kecepatan, ketepatan, dan kehandalan menjadi kunci untuk kita membangun ekonomi menjadi hebat dan bermartabat, saudara-saudara. Sehari 5 kali sholat. Kalau sholat jangan pernah terlambat. Jika ingin bangsa kita menjadi terhormat, ekonomi harus kuat dan hebat, saudara-saudara. Saudara, para hadirin wisudawan yang saya banggakan, para sivitas akademika yayasan yang sangat saya cintai, bahwa 3 kunci juga untuk kita sejahtera, saudara-saudara. Kita bagaimana membangun kesejahteraan, sejahtera lahir batin. Ada 3 kunci. Karena ekonomi kita tumbuh, di sini tumbuh, di sana tumbuh, kita bisa menjadi jargon. Tetapi kalau kita masih masuk dalam kategori miskin, tentu kita merasa adalah kita tertinggal akibat pembangunan. Tidak menikmati pembangunan. Orang dengan mudah beli tiket pesawat, orang dengan mudah beli kereta api, kita ternyata tidak mudah karena akibat keterlambatan kita mengantisipasi dan mengakselerasi potensi kita. Karena sesungguhnya individu yang baik, maka keluarga itu baik. Keluarga yang baik, maka banjar, dusun, dan desa itu baik. Dusun, keluarga, desa yang baik, kecamatan itu baik. Kecamatan itu baik, maka kabupaten kota baik. Kabupaten kota itu baik, maka provinsi akan menjadi hebat. Provinsi yang baik, Indonesia akan hebat dan bermartabat, saudara-saudara. Jadi jangan Anda kucilkan pelaku-pelaku perseorangan dalam membangun ekonomi. Oleh karena itu, kunci kita untuk bisa bernegara, membangun ekonomi kokoh, membangun ekonomi fundamental ekonomi dan struktur ekonomi yang hebat, kita harus berkeadilan. Keadilan menjadi kata kunci. Kalau tidak ada keadilan, ada diskriminasi, ada orang masih tertinggal, ada orang masih pendidikannya rendah, ada accessibility-nya tidak mendapatkan pendidikan, tentu kita tidak bisa membangun ekonomi yang kokoh. Lalu pemerataan seperti yang katakan tadi, kita tidak suka apabila dari Bali Selatan makmur, ternyata Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat misalnya tertatih-tatih, tentu kita tidak suka itu. Maka pembangunan yang bagus adalah pembangunan berbasis pemerataan, senasib dan sepenanggungan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar maupun Pancasila kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, bahwa struktur ekonomi, fundamental ekonomi yang bagus adalah berbasis kesinambungan atau continuity, sustainability. Kalau itu tidak ada, percuma juga kita membangun. Seperti di keluarga, keluarga yang hebat adalah keluarga yang selalu menumbuhkan kebersamaan dan keberlanjutan. Karena kebersamaan dan keberlanjutan akan melahirkan struktur keluarga yang kokoh, kuat, dan hebat. Saya rasa demikian orasi ilmiah saya, Bapak dan Ibu sekalian, para mahasiswa. Hari ini kalian boleh makan tomat
dan besok boleh kalian makan anggur. Hari ini kalian sudah tamat, jangan lama-lama menganggur, saudara-saudara. Itulah yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Jangan sampai saudara terlupa untuk mengakselerasi perubahan untuk saudara isi. Pagi hari kita boleh minum kopi, tapi malam hari boleh kita minum susu. Kalau sudah Anda menjadi lulusan perguruan tinggi, harus berani tetap memancarkan mutu, saudara-saudara. Itu harus cirinya saudara harus menjadi pemenang. Apa akhirnya yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua setelah ekonomi kita kokoh? 3 hal juga. Ciri-ciri bangsa yang kokoh adalah bangsa yang berani bersanding. Setelah berani bersanding apa? Berani bersaing. Setelah berani bersaing apa? Baru berani bertanding, saudara-saudara. Nah, jadi bersanding, bersaing, dan bertanding adalah kata kunci kita selalu eksis dan selalu mengembangkan cinta. Karena dengan cinta hidup kita bahagia, dengan cinta hidup kita bermakna, tanpa cinta hidup kita sengsara, saudara-saudara. Benar nggak? Benar kan? Cinta itu adalah singkatan dari cerita indah, nyata, tetap abadi. Nah, seperti saya sekarang berada memberikan orasi ini. Tahun 85, 86, 87 saya mengabdi di Mahendra Data. Dulu Marhain namanya. Sekarang pun saya masih tetap hadir di tengah-tengah kalian wisuda. Itu artinya saya mengembangkan cinta, cerita indah, nyata, tetap abadi. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Terima kasih semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ditinggal istri sangat sedih, ditinggal pacar cari lagi. Cukup sekian orasi ini. Semoga bisa ketemu di lain hari. Terima kasih. Om Santi 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 Om.